Gue pikir memang musim ini Arteta belanjanya bagus ya. Jelas. Gabriel Jesus, kemudian juga Sayangnya ketika City kehilangan poin, ada yang nggak dapat poin. Sayang banget itu, jadi nggak ngejar gitu ya. Kalau buat gua kebetulan. Sepak bola itu. Iya memang sepak bola itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kemenangan kemenangan MU atas Liverpool di kandang MU nih, Old Trafford itu kebetulan. Lu bisa lihat nggak? kemarin waktu lawan Leeds dia pakai 3-5-2. Dia tumpuk pemain di tengah. Ya. Hanya 2 di depan, Havertz dan juga Sterling. Artinya kan Pekan berikutnya nih, pekan keempat, di mana yang mungkin terjadi kejutan menurut lo? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Tapi dalam kenyataan dan kehidupan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di atas kertas kali ini kita akan membahas Liga Inggris. Surprise, surprise! Premier League is full of surprise. Kenapa? Ada yang kalah 3-0. Aduh, gue ketahuan duluan karena United menang. Ya, dan surprise adalah Adi Gunawan dan juga Abdul Haris datang lagi di atas kertas. Ya, siap dibahas? Siap, Yang bro. 03, yang 12. Ketawanya enak banget ya. Kita bahas dulu. Katanya Dia dulu aja, menang. dia dulu. Lu aku bahas itu Oh, gitu. dulu. Katanya menang. Kok kalah mana- 1-2? Yang mana nih? Liverpool. Oh, Liverpool. Kalau buat gua kebetulan. Sepak bola Oh, itu. iya memang sepak bola itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kemenangan MU atas Liverpool di kandang MU nih, Old Trafford itu kebetulan. Lu bisa lihat nggak? 70% penguasaan bola Liverpool. Emang sepak bola penguasaan bola? Enggak Benar. dong. Tapi maksud gua, Ya. peluang pun sebetulnya lebih banyak Liverpool juga. Ya. Kenapa bisa kalah? Sial menurut gua. Kebetulan satu salah. Tandemnya juga belum terlalu klop, maksud Ya. gua. Luis Diaz juga belum bisa memperlihatkan performa yang bagus. Ya. Dan menurut gua ya kebetulan juga MU itu ada Malaysia yang Malaysia bisa mengawal Salah cukup baik. Yes. Sehingga sulitlah buat Salah untuk bisa walaupun bisa mencetak gol. Ya. Walaupun bisa mencetak gol, Tapi kalah. ya memang kalah. Ya kebetulan lah. Kebetulan Menang MU. United. Dan gue lihat di klasmen, woi di atas Liverpool ternyata. Pemirsa. Gue seneng nih. Ya oke lah sekarang Kali MU menang. ini. Lu kalau ngomongin Roma kan Gua dia udah nggak sabar nafsu. sama jawabnya. Oh iya. Nah, untuk kekalahan 1-2 apakah ini kebetulan? enggak Dari dong, blok? enggak Kenapa? kebetulan, enggak. Iya. Kenapa gue bilang nggak kebetulan? Pertama, Erik ten Hag dia yang paling dibenahi yang paling awal tuh mental. Dia panggil psikolog untuk datang beri masukan kepada pemain agar mentalnya bangkit lagi setelah 2 kekalahan. Satu itu. Dan kita bisa lihat kemarin tuh setelah mereka kalah di laga terakhir sepertinya kayak nggak mau main kan. Dan kemarin mereka main kayak setanan. Dan kedua, selain mental, Erik ten Hag memainkan pola yang bisa dikatakan menurut gue formasinya tuh bagus. Dia insaf untuk tidak memainkan Harry Maguire. Wah, itu benar Insaf sekali. itu, insaf yang bagus, tobat yang bagus menurut gue. Karena dengan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez ini bagus. Ya. Apalagi di kiri kita lihat ada Malaysia, kemudian Ya. kanan Dalot, Ya. dan dia memainkan 1 DM. Di laga kedua kan tidak ada DM kan? Ya, Fred sama McTominay bukan? Fred dan juga Eriksen. Kemarin dia main 4-2-3-1, ada Tomine, ada Eriksen, dan ada DM lah paling enggak. Ada tukang angkut airnya. Dengan Buat mandi ya? betul. Dengan Tomine ada di sana, ini bikin lini tengah jadi lebih stabil. Dan juga dia memainkan Rashford di depan. Rashford gue pikir ini berperan luar biasa, pergerakannya bagus, cari ruangnya bagus. Ini yang bikin pertahanan Liverpool bisa dikatakan kocar-kacir. Dan Van Dijk kemarin bisa dikatakan banyak kritik. Dimarahin Miller juga ya? Betul. Ya, selain 2 hal itu, selain mental MU datang dengan mental yang bagus, kemudian juga strategi Ten Hag bagus, Liverpoolnya juga sedang down. Kenapa gue bilang sedang down? Liverpool kehilangan 8 pemain karena cedera. Nah, alasan aja. Plus Ya, betul. Jota, Jota, segala macam, Berarti Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Itu cedera. Itu maksud 8 gua pemain. kebetulan.
kebetulan melawan pemain yang lagi cedera itu 8 MU. pemain plus 1 kartu Iya. merah. Ya. Benar. Siapa? Darwin Nunes. Darwin ya. Nunes. Itu membuat yang paling ketara itu lini tengah. Mereka tidak punya gelandang pemberi bola. Nggak ada Thiago nih berasa banget. Pasti itu. Tapi Berasa Fabinho banget. dicadangin juga itu. Fabinho fatal juga sih buat dicadangin. gua. Fatal. Sehingga kalau kita lihat yang kemarin main tuh Elliot, di tengahnya si Henderson ya. Milner. 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 Orang tua dimainin di situ. Iya. Sehingga bolong lini belakang. Dan itu yang dieksploitasi oleh United untuk bisa gampang masuk. Harusnya menurut gue United tuh bisa menang lebih dari 2-1. Harusnya kemarin kalau gue lihat pertandingannya. Tapi menurut gua biar gimana pun MU itu kebetulannya apa? Pertahanannya lagi bagus. Kebetulan lagi. Kebetulan. Jadi maksud gua Itu kan udah disetting sama pelatih. memang di setting. Tapi menurut kalau ngeliat performa Liverpool kemarin seharusnya nggak kalah. Peluang juga cukup banyak kok. 5 peluang hampir saja cetak gol. Kalau memang apa namanya pemain-pemain Liverpool banyak yang nggak cedera dan kebetulan lagi nih MU melawan Liverpool yang banyak pemainnya cedera. Ini sebuah kebetulan sebetulnya. Jadi menurut gua Liverpool kalau semuanya komplit dan strategi pelatih kemarin juga cukup oke, menurut gua sih belum tentu bisa menang juga MU di Old Trafford. Tapi kalau jujur, United bagusnya di mananya kemarin bisa menang? Bertahan ya. Bertahan ya? Bertahannya bagus. Dari atas sudah di pressure ya? Iya, dari atas sudah pressure-nya Liverpool kan lumayan tinggi kemarin. Tapi maksud gue si Varane sama si Lisandro Martinez memang khususnya Malakia menurut gue. Oke. Tidak berfungsinya salah membuat Liverpool agak sedikit kehilangan roh. Nggak ada Mane juga ya? Ya, nah itu maksud gue. Salah Jadi, ngegolin loh kemarin. ya memang ngegolin, tapi secara umum dia tidak terlalu menampilkan performa yang seperti biasanya. Seharusnya pemain-pemain lain bisa menunjukkan atau bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Salah. Tapi kan memang tidak terlalu seperti itu. Jadi Iya, kebetulan aja Liverpool, maksudnya MU menghadapi Liverpool yang seperti itu. Oke. Pemirsa, kalau kita lihat 1-2 kali ini 0-3. Nah, kita tinggalkan itu kan 0-3. Leeds menang 3-0. Ellen Roach. Ini sih menurut gua karena kesalahan awalnya si Mendy ini bikin kerok menurut gua mah. Kalau Iya, gue bilang jadi karena tidak ada si Kante. Betul. Ya? Oke, Kante, tapi maksud gua awalnya kan gol yang tidak perlu Yeah. sebetulnya. Itu yang membuat moral pemain-pemain Chelsea agak sedikit kurang biasa. Apalagi Koulibaly melakukan pelanggaran yang Ya, ya. sangat tidak perlu, harus kartu kuning. Dan ini membuat gua tidak adanya Kante dan itu membuat permainan Chelsea agak sedikit goyang. Itu yang membuat Gol cepat. khususnya Leeds juga bermain ya sangat baiklah menurut gua. Rodrigo ya. Nah, Rodrigo. Rodrigo. Itu gua luar biasa menurut gua sih. Harusnya naturalisasi PSSI itu. Keren ya. Ya, Itu oke. Itu menurut gue seperti itulah. Maksudnya kalahnya Chelsea sebetulnya ya itu tadi karena memang pemainnya tidak menampilkan performa yang seharusnya dimiliki oleh sebuah tim seperti Chelsea itu menurut gue. Yes, kalau kata Hadi tadi kesalahan Mendy sama Koulibaly. Kalau dulu lihat dari susunan pemain dari awal, lu kan penggemar Chelsea nih. Apa yang Iya. salah dari Tuchel? Kalau gue pikir ini dari awalnya adalah kesalahan transfernya Tuchel. Dari awal itu. Strategi transfer. Strategi transfer. Karena di Chelsea kehilangan 2 striker, kehilangan center forward, Lukaku, Timo Werner. Dan dia nggak beli. Dia beli cuman Sterling. Sterling bukan center forward. Sehingga Tuchel tidak punya opsi yang banyak untuk bisa dalam posisi-posisi terjepit. Dan juga kemarin setelah di 2 pertandingan awal menghadapi Everton dia menang 1-0, dia pakai pola 3-4-3. Ada 3 pemain di depan. Ini kasih tekanan lebih banyak kepada pertahanan lawan sehingga lawan agak susah untuk mengembangkan permainan. Kemarin waktu lawan Leeds dia pakai 3-5-2. Dia tumpuk pemain di tengah. Ya. Hanya 2 di depan, Havertz dan juga Sterling. Artinya kan ada tekanan yang berkurang di depan. Ini kasih jalan buat Leeds untuk bisa lebih menekan. Dan juga nggak ada Kante di sana. Kante cedera. Sehingga cuma ada Jorginho yang bisa main sebagai penyaring ya. DM. Dan juga yang gue bingung tuh kenapa Reece James jadi center back di pola 3 itu. Harusnya dia main di kanan atau di kiri ya. Betul. Ada Azpilicueta loh di cadangan tuh. Padahal dia bisa center back bagus. Betul. Karena gini loh, waktu lawan Everton itu Azpili yang di belakang, kemudian juga ada Thiago Silva dan Koulibaly. Itu mereka nggak kebobolan. Tapi di laga kedua menghadapi Spurs, Reece James dimainin 2 gol kebobolan gawang Chelsea. Kemarin juga Reece James dimainin di situ.
kebobolan 3 gol. Musim lalu tuh dari satu musim ada 2 kali Reece James main sebagai satu dari 3 back di belakang. Dan kalau Reece James main di situ, Chelsea nggak pernah menang. 1 kali seri, 1 kali kalah. Gue pikir ini kunci kesalahannya Tapi Tuchel. Cucurella juga nggak bermain seperti biasanya ya. Ya. Jadi Ya. seagresif pertandingan pertama. Dan maksud gua agak tertahan itu permainan. Jadi menurut gua banyak serangan-serangannya SLC yang tidak terlalu efektif dari sebelah sisinya si Cucurella kalau menurut gua juga. Kalau 0-3 sih disaster banget ya. Betul. Ini di luar dugaan banget Di luar dugaan, sangat luar dugaan. Tapi Leeds mainnya bagus. Ya di luar itu memang bagus. Mereka tuh berani high press yang bikin Chelsea nggak berkembang. Oke, kita lihat bagaimana berikutnya surprise apa yang terjadi. Nah. City nyaris nggak menang. Nah. Tapi akhirnya bisa comeback dari 1-3 menjadi 3-3. Itulah City ya. Itulah City. Menurut gua sih seharusnya nggak boleh terjadi buat City ini. Apalagi ketinggalan 1-3 terlebih dahulu, tapi golnya Trippier menurut gua Bagus banget. itu gol gila itu. Cantik. Gol Tapi gila kayak gimana? Nasi goreng gila enak. Ya nggak sih? Gol gila Tapi menurut gimana, gue bro? itu salah satu gol terbaik lah menurut gue Ya, yang terjadi di Liga Inggris di pekan kemarin ya. Dan ini membuat City harus benar-benar berusaha keras ya untuk menyamakan kedudukan. Ketinggalan 1-3 itu luar biasa menurut gue. Dan mereka walaupun sempat unggul 1-0 Gundogan ya. Dan Ya. mereka bisa menyamakan kedudukan akhirnya. Ini sebuah hasil yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Tidak boleh terjadi buat Manchester City. Walaupun gue agak surprise nih. Maksud Ya. gue ternyata Erling Haaland tuh benar-benar Bagus. makin menunjukkan bahwa dia adalah striker yang berkelas. Walaupun gue sempat agak meremehkan sedikit ya. Karena lu selalu bilang Darwin Núñez lebih bagus, lu bilang Nunes. Bukan Darwin Núñez Tidak lebih begitu, bro. bagus. Tapi maksud gua saat dia bermain di Bundesliga itu kan belum teruji lawan back-back Inggris yang sangat kuat dan keras. Ternyata kemarin saat dia berani bermain sprint-sprint juga, golnya yang kemarin itu menurut gua luar biasa. Dan oke lah, sekarang dia bermain 3-3 melawan Newcastle. Tapi Newcastle juga bermain bagus, bro. Ya, Eddie Howe bagus ya. Eddie Howe, Bangun tim ya. ini bagus ya. Betul. Kalau gue pikir kemarin tuh tactical game banget, istilahnya adu taktik banget di antara kedua pelatih. Ya. Ini kalau kita lihat formasinya Pep ya, di musim ini dia pakai 4-3-3. Tapi kalau menyerang, ini 3 di tengah ini 2 Gundogan dan juga De Bruyne. Bantuin nggak tangannya? De Bruyne maju ke depan. iya. Jadi di depannya ada 5. Dan di tengahnya satu DM-nya mereka itu ditambah lagi oleh false fullback. Ya. Ini si Cancelo sama Kyle Walker maju Bagus ke banget tengah jadi gelandang. Jadi dia polanya kalau menyerang tuh 2-3-5. Nah, ini yang coba dimaksimalin sama Newcastle. Eddie Howe setelah mereka kebobolan, mereka berani main high pressing. Maximin tuh ya. Betul, Bagus Maximin. banget mainnya. Nah, Gila. mereka berani Agresif, high bro. press. Mereka kasih perlawanan ke City dan dia memanfaatkan kekosongnya lini pertahanan karena 2-3-5 kan otomatis. Ini yang bikin Newcastle bisa berbalik dari ketinggalan 1-0 kemudian berbalik mereka menjadi 3-1. Tapi juga Pep nih gila menurut gue. Iya. Ini Tapi biar pelatih bagaimanapun City cerdas. masih tetap menunjukkan bahwa dia memang tetap menjadi kandidat juara paling Ya. bagus. Soalnya Newcastle kemarin bukan permainan yang enteng-enteng, bukan kaleng-kaleng. Menurut gue Bagus, sangat bagus. Ya. Dan menurut gue beruntung lah. Dan diakui oleh Pep Guardiola bahwa dia beruntung bisa mendapatkan hasil imbang itu. Karena melihat permainan atau perjuangan yang dilakukan oleh Newcastle sangat luar biasa. Ya dia punya Callum Wilson juga tahan bolanya bagus ya. Betul, Di bagus. depan ya. Betul. Ya, itu dia. Gue pikir Eddie Howe itu biasanya tim yang lawan City menunggu di belakang saja. Ini nyerang. Dia Nah, berani. ini berani ngeladenin. Ini yang jadi Agak kunci, tinggi kemarin dia. kunci sukses Eddie Howe bisa menahan City di pertandingan kemarin. 3 gol apa yang salah di? Kalau menurut gue Kebobolan 3 loh City ya. Menurut gua memang gol yang diciptakan oleh Newcastle itu bukan gol yang kebetulan. Memang hasil kerjasama yang sangat luar biasa. Jadi performa pemain Newcastle memang sangat bagus. Dan usul gua Trippier itu gol. Ya itu Cantik gol banget, itu gol ketiga ya. Iya, gol itu menurut gua cantik banget. Maksud gue memang hasil yang bukan
bukan kesalahan dari misalnya City banget gitu. Memang ini hasil yang sangat bagus dari Newcastle. Sayangnya ketika City kehilangan poin, ada yang nggak dapat poin. Sayang banget itu, jadi nggak ngejar gitu ya. Padahal kan itu kuda resnya, itu kuda pacunya. Lagi kebetulan itu. Iya, di bawah tapi. Iya, di Masih bawah. 3 pekan. Masih 3 pekan, masih jauh. 3 kali main, 2 kali kalah, 1 kali menang. Poinnya 3. Daripada 3 kali menang, 3 kali main, 2 kali seri, 1 kali Gitu ya. kalah. Ya kan? Fakta berbicara. Itu surprise berikutnya adalah Arsenal. Satu-satunya tim yang sapu bersih. 100%. Gue pikir memang musim ini Arteta belanjanya bagus ya. Jelas. Gabriel Jesus, kemudian juga Zinchenko ternyata yang tadinya kita remehin dia berperan bagus. Iya. Dan memang ini jadi awal musim terbaik Arteta setelah dalam musim fullnya ya. Ya. Karena 2020-2021 musim full pertama dia tuh Nggak dipecat. dia tuh cuma menang 2 kali. Di pertandingan ketiga kalah. Nah, di musim kemarin malah lebih parah. Ya. 3 pertandingan semuanya kalah. Tapi kita juga perlu lihat 3 pertandingan musim ini selalu menang. Lawan-lawannya kan juga bisa kita saksikan Crystal Palace, Leicester, Bournemouth lagi. dan Bournemouth. Kalau musim lalu Brentford, Chelsea, City. Ada Chelsea dan City yang bikin mereka di 3 pertandingan awal itu selalu kalah. Nah, gue pikir sekarang ujiannya adalah apakah Arteta bisa tampil konsisten dengan timnya di paling nggak sampai 10 lah. Karena di pekan ke besok nanti ada Fulham. Ya. Kemudian pekan berikutnya ada Aston Villa. Itu masih gue pikir masih bisa lah. Nggak di kandang lagi? Main di kandang masih bisa lah dapat poin lah. Nah, di pekan ke-6 ada United main di Old Trafford. Apakah Arsenal bisa menang lagi atau paling nggak dapat poin atau enggak? Enggak, jelas Itu yang jadi bisa ujian tersendiri buat Arteta, apakah layak untuk bisa bersaing di 4 besar atau enggak. Itu dari situ, dari pekan ke-6. Kalau gue nunggu setengah musim. Ya. Biasanya Arsenal tuh biasanya habis Desember. Bleek. Betul. Ya. Tapi kan musim ini ketolong Piala Dunia. Ya. Nah, Kepotong dulu. kepotong dulu. Jadi ada napas buat Arsenal. Oke. Tapi emang ini sih, maksudnya apa yang dilakukan Arsenal sangat kontras dibanding musim lalu ya. Kalau musim lalu mereka agak kesulitan, sekarang langsung ngegas nih. Nah, itu suatu pencapaian menurut gua sangat luar biasa. Tapi itu tadi lawan-lawannya belum ketemu, Bro. Ya. Belum ketemu lawan yang berat. Maksud gua kalau mungkin hari 10 pekan, menurut gua 5 sampai 7 pekan baru bisa terlihat apakah dia lancar untuk melakukan berlari ataukah agak tersendat karena akan menemukan lawan-lawan yang agak Gue lebih pikir keras. mereka akan kepleset di pekan ke-6. Bagus sekali setelah itu. pekan kelima. Data Anda bagus sekali, Bung Ais. Walaupun menurut gua sih masih bisa menang lawan MU sih. Belum stabil tetap Ya kan MU. bisa menang. Tapi gue lihat ini 3 Gabriel bagus ya. Gabriel. Kalau menurut gua di belakang. Gabriel Jesusnya yang lebih agak mencolok. Tapi Martinelli juga. ya pokoknya. Martinelli. Tapi menurut gua Martinelli atau Jesus nih menurut gua Jesus yang Paling menurut gua harus kuncinya paling dia, kuncinya dia. Sekarang menurut gua benar-benar menemukan sosok striker yang diinginkan oleh Arsenal. Tapi PR-nya adalah siapa yang akan menggantikan Jesus jika Jesus tampil misalnya tidak tampil atau segala macam. Cedera itu harus ada. Ada Nketiah, tapi apakah Nketiah belum itu lah. bisa gantiin peran itu atau enggak? Itu menurut Tapi gua. gue lihat cadangan mereka juga bagus ya. Tierney di belakang, Nketiah depan, Smith Rowe juga Iya, bagus. PP. Ini semuanya kedalaman skuadnya bagus lah dibanding musim lalu. Iya, tapi kalau kita bandingin sama tim-tim lain sekelas City masih jauh. Sejauh, Bro. Masih jauh. Gila kangen gue secara Liga Inggris. Ini pemain bagus, tapi cuma sebatas bagus, nggak istimewa. Nggak istimewa. Nggak istimewa. Yang istimewa siapa di musim ini? Iya, yang istimewa City. ya City lah. City ya. City lah. Coba tebal dia, tebal bukan dalam, tebal. Duitnya. Nah, tapi kalau bilang Newcastle lawan City itu oil derby katanya. Nah, padahal bensin lagi mahal ya. Mau naik katanya nih. Buat mereka oil derby. Raja minyak semuanya. Dua-duanya Raja Minyak yang punya. Dua-duanya. Udah nggak masalah ya beli pemain. Tinggal hati-hati kena financial fair play. Betul. Ya, itu salah satu yang diincar juga kan City sama Roma ya kalau Iya. Itali dalam incaran financial fair play. Nah, berbalik terbalik, bumi dan langit. Di London Arsenalnya bagus, ada London yang lain nih. West Ham 3 kali main, 3 kali kalah. What's wrong with Menurut gua West Ham ini agak sedikit ini ya di bawah Moyes ini, Bos. 1,8 triliun kan? Ya. Pengeluaran dia musim ini. Ya. Dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
menurut gue memang agak sedikit di luar perkiraan mereka ya, bahwa Moyes 2 tahun lalu 2 musim lah maksud gue memiliki kinerja West Ham yang sangat bagus. Musim lalu 3 pertandingan mereka ada di peringkat ketiga loh. Ya finish peringkat 7 Nah, lumayan. maksudnya finish peringkat ke-7. Jadi membuktikan bahwa sebetulnya Moyes dengan West Ham-nya sebetulnya memiliki kapasitas tim yang sangat oke untuk bersaing di Liga Inggris. Tapi sayang menurut gue sih karena mungkin pembelian mereka yang baru seperti Smaka segala macam itu belum terlalu padu lah. Kalau menurut gue sih seperti mungkin itu. West Ham ingin menemani Liverpool ya sama Leicester di dasar klasemen biar gak kedinginan. Oh, gitu ya. Ada temennya. Itu gimana West Ham? Iya, kalau gue pikir memang belinya udah cukup banyak ya. 89 juta euro ya dikeluarin sama West Ham. 2 triliun. 2 triliun, tapi kalau kita lihat Moyes belum memaksimalkan pemain-pemain barunya. Skamaka kan di 3 pertandingan terakhir selalu cadangan. Itu the best Cadangan. striker Makanya ya. itu Itali ya. pembelian tapi nggak terlalu dimanfaatkan dengan Nggak baik. dimanfaatin. Adaptasinya susah loh Betul. di Liga Dan Inggris. juga musim lalu kan kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya tuh mereka sedang turun. 5 pertandingan terakhir musim lalu di Premier League mereka kalah 3. Artinya sekarang nih kayaknya masih nular nih. Dan sayangnya ya itu dia Moyes tidak memaksimalkan pemain-pemain yang baru masuk untuk bisa jadi pembeda. Skamaka nggak di... Musim lalu 16 kemenangan dia kan? Iya. 16 Tapi kemenangan. wajar loh. 14 kalah, 8 kali 0-2 seri. lawan Brighton tuh wajar. Karena Brighton tuh mengalahkan Manchester United di pekan pertama. Jadi wajar, Brighton tuh bagus. Ya kan, Brighton tuh bagus. Kalau lihat dari susunan pemain, Glenn Rice ini yang masih andalan. Antonio depan. Tapi kayaknya mati musim ini. Antonio gue pikir ya... Turun ya, flop ya? Turun lah. Usianya kan udah nggak muda lagi gitu loh. Ya. Ya kalau mau mainin Antonio jangan di depan lah, atau bisa jadi super sub atau di sayap aja. Dia ini pemain bisa sayap juga kan gitu. Ya. Mendingan Skamaka, ini pemain bagus loh. Ya sebenarnya pembelian yang harus dimaksimalkan sama West Ham ya adalah itu tadi Smaka. Memang biar gimana pun Gianluca Tapi dia Scamacca itu ngalahin Antonio berat, bro. Belum ada kepercayaan dari Moyes untuk memberanikan melawan Scamacca dari depan. iya Dari memang berat. Tapi kan maksud gue pembelian yang dilakukan Moyes adalah salah satunya adalah untuk bisa menampilkan sesuatu yang bagus dari para pemainnya. Kalau tidak dimanfaatkan, untuk apa dia beli mahal-mahal? Iya, buat apa dia datengin Skamaka itu? Tahu gitu Glenn Rice pindah aja ke Old Trafford ya. Di awal padahal ditawar nggak mau kan dia. Iya. Ngomong-ngomong Old Trafford, kita akan melihat tentunya juara Liga Champions 5 kali. Pemain andalan Brasil. Siapakah dia? Pasti Casemiro. Takut lu ya. Casemiro datang ya kan? Gimana nih? Casemiro penting nggak nih pemain ini buat United? Kalau buat United saat ini yang masih terpuruk walaupun bisa menang kemarin lawan Liverpool. Ngomong terpuruk biasa aja Enggak, kali. bukan biasa aja maksud gua dengan lini tengah yang maksud gua. Kayak ada dendam sama Dendam United. banget asli. Lihat Dan juga sih enggak maksud terpuruk. gua. Mereka tetap butuh DM dan Casemiro menurut gua pembelian kalau misalnya kalau pembelian emang udah beli ya, itu pembelian yang sangat bagus. Penting ya? Sangat penting karena bagaimanapun dalam sepak bola tuh DM roh ya. Roh permainan sepak bola. Pembelian Casemiro sangat tepat menurut gua untuk kondisi MU yang walaupun sudah bisa menang tapi cukup bagus. Dengan usia 30 Belum tua lah 30. tahun, 60 juta pound. 60 juta euro. Pantas, sangat pantas. Pantas ya? Plus bonus 10 juta kalau Ya. dapat Iya. trofi. Tapi dia juga bilang katanya gue ingin dapat piala di Liga Inggris. Emang gampang. Susah Susah lah, ambil ke Susah. MU. Tapi Susah boleh dia. lah dia ngomong seperti itu ya. Tapi gue pikir ini kemarin kan di episode yang Liga Inggris kita udah bilang tuh, yang perlu dicari oleh Ten Hag adalah DM. Dan masuknya Casemiro ini udah betul. Karena Casemiro ini mental juara. Dari 9 musim bersama Real Madrid, 18 trofi, termasuk 5 Liga Champions. Ini artinya Butuh benar. mental MU juara. butuh tuh mental juara Daripada saat Frankie ini. de Jong ya. Wah, bagus aja. Ya beda Iya. lah. Maksud gua lebih kuat si Casemiro dibanding Frankie de Jong. Casemiro ini bisa dikatakan satu dari 3 gelandang legendaris yang ada di Real Madrid. Itu nanti kita bahas episode yang Iya, lain. iya paling enggak. Ini bisa dikatakan memang Terus, sosoknya nggak Casemiro Modric ya. betul, sosoknya memang nggak kelihatan ya, bisa dikatakan ini sosok antagonis lah karena hobi tukang tabrak segala macam, tapi ini pemain paling penting, pemain penting buat Madrid. Dan masuknya Casemiro ke sana, ini Ten Hag aja udah bilang Casemiro seorang juara dan kita sangat butuh mental juara seperti dia agar bisa Ya ditularkan. United butuh memang mental juara menurut gua sih.
Ya Sangat kan udah lama nggak juara soalnya. Ya itu tadi kalau misalkan tim kayak City, Liverpool kan udah tahun-tahun ini kan masih sering juara lah. Nah, MU memang butuh pemain-pemain Casemiro yang membawa roh juara ke Iya. United. Setelah Seperti itu. 2013 memang yang juara bukan United ya. Ya, itu Kalau nggak maksud gua. Chelsea, City, Liverpool. sekali doang. Ya tetap aja Liverpool Iya, juara. 30 tahun penantian ya. Gila. Kan berarti masa nantinya kecil. 30 tahun lagi. Iya, 30 tahun lagi. Nah, kalau lu lihat dari Aubameyang, ini yang Nah. katanya juga karena Barcelona kesulitan keuangan, harus dijual pemainnya untuk menghindari financial fair play. Kabarnya ke Chelsea sama CR7. Lu pilih mana, Aubameyang atau CR7? Ini beritanya santer. Kalau gue pilih CR7. Karena sudah kenapa? Karena apa? Karena kalau gue pikir ya CR7 ini punya mental juara ya. Dan dia kemanapun dia datang, dia selalu menyumbang banyak gol. Tapi kan yang jadi pertanyaan adalah gajinya kan gede banget. Nah, sementara Aubameyang ini kalau menurut gue panik buying sih kalau seandainya jadi ya. Karena ini bursa transfer udah mepet, udah mau tutup, sementara Chelsea belum punya target man. Ya, bahkan dia juga mengincar Maguire ya. Sorry Iya. ya, selain ini sekalian lo bahas. Iya, ya artinya memang panik buying yang dilakukan oleh Tuchel. Kenapa? Harusnya Tuchel tuh sudah menargetkan striker pengganti Dua striker yang hengkang. sebelum melepas 2 striker. Ini memang Timo Werner nggak terlalu terpakai musim lalu. Lukaku juga nggak terlalu maksimal, tapi paling enggak kalau lu mau mainin false nine, ini kan Tuchel sebenarnya mau mainin false nine kan di Havertz ataupun Sterling. Nggak bisa. Tapi lu mesti punya alternatif lain. Tetap aja lu mesti punya striker pembeda, seorang target man. Dulu Giro ya. Dulu Giro. Cadangin tapi tiba-tiba muncul. Betul. Harus ada kayak gitu dan Chelsea nggak punya, dan ini yang bikin Tuchel nggak punya opsi saat kemarin ketinggalan 0-3. Oke. Kalau lu suruh milih Cristiano Ronaldo atau Aubameyang, ya gue milih Aubameyang. Gue udah tahu jawabannya. Ya bukan. Lu tuh nggak suka Mourinho sama CR7 itu doang. Bukan gak suka, lu ngapain masukin Cristiano Ronaldo orang di Manchester United dari cadangan? Ya sekarang. Ya sekarang, walaupun lu bilang Aubameyang sekarang. cadangan di Barcelona musim ini. Iya, tapi maksud gua Aubameyang tuh lebih maksud gua secara umur itu masih masih pemain yang benar-benar bisa lebih dimanfaatkan lagi potensinya dibanding Cristiano Ronaldo yang sebetulnya sudah selesai lah sebetulnya masanya. Walaupun dibilang bintang, tapi bintang maksud gua tidak sesuai dengan harga yang dia miliki sekarang ini. Menurut gua kalau gua harus memilih sebagai seorang pelatih, gua milih Aubameyang. Tapi panic buying ini mungkin penting ya, karena Chelsea nggak punya striker. Aubameyang atau CR7, siapapun itu pilihan tepat ya untuk Ya, Chelsea ya. kalau gua Nggak perlu adaptasi Aubameyang. maksudnya dengan Liga Inggris. Iya, ya gue pikir kalau itu alasannya memang ya masuk akal. Apakah CR7 ataupun Aubameyang, paling nggak kedua pemain ini sudah cukup lama main di Premier League sehingga nggak perlu kaget lagi main di sana. Jadi mengikuti jejak Fabregas dan juga Emmanuel Petit yang pernah dimain di Arsenal, Barcelona, Chelsea. Chelsea. Wah, itu bagus tuh, kreatif gua, keren. Wah, gua baca soalnya. Oke, hasil pertandingan Big Club kali ini. Tottenham hadapi Wolverhampton 1-0. Nah, kita bahas dulu ya Tottenham nih. Ini mengejutkan. Kita sempat bahas kan, Conte ini kita remehkan, ternyata cukup merepotkan juga. Saat ini mereka di posisi Gua nggak ngeremehin Conte, gua sih. meskipun gua Italiano tapi gua meremehkan Conte bersama dengan Spurs. Kalau gua sih nggak pernah meremehkan Conte. Buat gua, Conte itu pelatih pintar. Lalu meremehkan Mourinho ya? Iya, Mourinho. Buat gua Mourinho pelatih biasa aja. Iya. Lanjut Conte. Iya, maksud gue Conte dengan pelatih pintar dan dia bisa benar-benar melihat potensi yang ada di Tottenham saat ini ya. Buktinya mereka saat ini mereka tetap mampu menampilkan performa yang baik. Kemarin menang sama Wolverhampton 1-0. Harry Kane kembali menjadi satu goal getter yang bisa dipercaya oleh Conte untuk menjadi satu pendobrak ya di Spurs. Ini membuktikan bahwa Conte sama Tottenham benar-benar menjadi klub yang harus ditakuti. Ya, 4 besar lah. Ya. Ya, Ya, empat empat besar. Ya gue pikir memang salah satu yang membuat gue menjagokan Spurs masuk di 4 besar musim ini ya Conte. Karena apalagi gue lihat kedalaman skuad Spurs musim ini makin gila. Bagus. Ada Richarlison loh di bangku cadangan. Enggak, biasa aja. Ya bukan, paling enggak gini loh. Kalau seandainya, kalau musim lalu ya, mereka kehilangan Harry Kane, bingung tuh Conte. Ngandelinnya cuman Son.
Ya. Sementara sekarang ada Sama Lucas Richarlison. Moura waktu itu tahun lalu. Iya. Dan Conte udah nggak perlu adaptasi lagi loh. Udah Iya. tahu Conte udah pernah ngelatih juga Ya. Chelsea. Ya. Artinya memang dengan masuknya Richarlison, Ya. opsi buat Conte di lini depan makin banyak, dan ini yang bikin Spurs harus diwaspadai. Jangan-jangan mereka bisa bikin kejutan kalau seandainya si merah yang di kota pelabuhan itu Yang di bawah. MU juga pelabuhan. Yang itu MU masih di atasnya. Iya. MU pelabuhan juga itu. Tapi kalau gue lihat teman-teman ya, gue lihat Højbjerg sama Bentancur itu dua pemain yang penting untuk Spurs. Iya. Kekuatan justru di situ. Betul. Karena jadi tiga pemain di depan, Kane, Son sama siapa? Aku rapiin ya. Richarlison bisa lebih bebas kalau dua pemain ini ada holding midfielder ya. iya memang kekuatan utama Conte dia kan biasanya pakai 3 back di belakang. 4 di tengah, 3 di depan. Ya. Ini pola baku Conte dimanapun, termasuk di Itali tim nasional juga. Itali. Pengalaman ya sama Chelsea ya. Betul. Nah, dengan pola seperti ini keseimbangan permainannya jadi bagus. Ya. Kalau nyerang mereka punya banyak pemain di tengah dan di depan, kalau defense mereka juga punya banyak pemain yang turun. Jadi solid. Dan dengan kondisi itu, apalagi dua pemain yang tadi lo sebutin tadi, itu dua pemain yang bisa jaga keseimbangan betul. Mampu menyaring setiap serangan tuh dari situ. Jadi memang permainan Conte ini, apa yang diinginkan Conte itu tercapai. Dan so far so good ya. So Mereka far, di so posisi good. keempat, 7 poin. Arsenal masih sempurna dengan 9 poin. Ya, kalau lihat dari Chelsea ini masih di papan bawah. Ya, Lu lihat Chelsea, Liverpool sama Manchester United. Chelsea udah dapat poin 4 juga dong. Ya, lumayan. tapi tetap di bawah, Di atas MU lah paling. Ya, masih di atas MU. Maksud gua, mereka bisa cepat naik nggak dengan kondisi seperti ini? Iya, kalau gue pikir Tuchel ini pelatih hebat loh. Musim lalu dia bisa dapat champion di saat champion dan Piala Dunia ya, Piala Dunia antar klub ya. Di saat timnya sedang bergejolak masalah finansial karena krisis politik ya saat Ya. itu. Dan dengan pemain yang ada, Chelsea bisa lah. Apalagi kalau seandainya dia bisa dapetin striker baru, entah itu Aubameyang atau mungkin Cristiano Ronaldo. Kalau Cristiano Ronaldo gue nggak yakin ya dia bakal mau ke Chelsea ya. Karena dia Apalagi pengen Liga Casemiro. Champions, bro. Iya, tapi Casemiro kan sudah ke sana, artinya mungkin ada kepercayaan diri dia bisa MU-nya bisa naik. Kabarnya kan memang akan bertahan. Dan masih ada Antedi yang datang. Jadi Ya. ini sudah hampir pasti di bid lagi 94 juta euro. Mahal Ya. juga sih ya. Mahal. Dari Ajax. Tapi Ajax seneng banget itu. Ya iyalah. Gila itu 94 juta euro mah. Gila, orang Gede Minang banget tuh. kalah itu, orang Minang sama Ajax ya. Mertua gue kalah tuh jualan tuh. Wah, jago banget ya. Ajax jual pemain, set, kaya langsung. Ya, oke, kita akan bahas bagaimana preview match day ketiga. Wah, ini bahas buat pertandingan yang ditunggu-tunggu ya. Gue pertama Chelsea-Leicester lah. Ini Chelsea-Leicester. Leicester juga Brendan Rodgers sulit ya. Sulit. Musim ini kayaknya kehilangan taji, bukan tim yang bagus lagi. Gue nggak tahu kenapa musim ini bagi Leicester. Iya, gue pikir ini momentum ya buat Chelsea untuk kembali bangkit lagi. Kalau gue pikir kemarin tuh lawan Leeds ya kepleset lah. Karena ya satu tadi yang Hadi bilang ada blunder yang dilakukan oleh Mendy. Dari situ kan mereka efeknya down. Apalagi kalau nanti ya Kante kemungkinan masih belum bisa tampil ya karena perkiraannya dia baru pulih bulan September nanti. Lama ya? Lama lumayan di Ini yang bisa bikin Chelsea susah naik ya? Ah, itu Soalnya dia. Kante menurut gue ya itu pemain yang paling jadi kunci di lini tengah dari apa namanya Chelsea ya. Walaupun dia bertahan tapi nyerangnya sangat bagus. Leicester Dia ngerebut juara, bola, iya. Prancis juara, Benar. Chelsea Dia juara. ngerebut bola dan langsung bisa ngatur dan langsung berlari. Itu gila tuh Kante menurut gue. Kalau pemain seperti itu siapa menurut lo? Kalau sampai dulu belum nggak ada ya. Dulu Gua baru Makelele. Makelele nggak Makelele. tapi nggak sekuat Kante yang gue Kuat lihat banget sekarang. ya. Kalau Ya, Kante itu menurut gue kalau Makelele Kalau- bertahannya luar biasa. Tapi Ya, ya. Di kalau tengah, Kante ya kalau Kante itu mampu memvariasikan dan menambahkan dengan daya serang dan daya gedornya yang lebih kencang menurut gue. Dan pemainnya kuat banget. Kuat ya. banget, kuat banget. larinya loh, gila Iya, banget. iya. Pemain gelandang bertahan, tapi memiliki lari yang begitu cepat itu Kante. Ini Sadil Ramdhani sama dia kenceng siapa lari? Gue pilih Sadil. Sadil mah kenceng larinya. Ya, Chelsea lawan Leicester berapa? Siapa menang? Chelsea dong. Chelsea. Main di kandang masa kalah. PD menang. PD dong. Apalagi lagi Leicester juga dari kondisi yang lagi jeblok ya. Kedalaman skuad
Chelsea tetap lebih bagus menurut gua. Walaupun nggak ada Kante, tapi mereka tetap memiliki satu permainan yang ada. Sterling masih bagus juga, dan Tuchel juga masih pelatih yang luar biasa lah, dan kedalaman mereka lebih bagus dibanding Leicester. Ya 1-0 lah. Penting 3 poin ya. 3 poin. 3 poin. Oke, Arsenal Fulham. Arsenal dong. Jadi Arsenal akan Masih menang. 12 poin ya. Masih menang sampai pekan ke besok 4 ya, sampai pekan ke-5 5 lah. masih bisa menang lah Arsenal. Ya sama dengan Ais. Arsenal. Maksudnya Arsenal masih bisa menunjukkan tren yang sangat bagus lah sampai pekan keempat kemarin, sampai melawan Fulham besok nanti. Ya 1-0. Oke, Liverpool Bournemouth. Nah, Ya itu nggak perlu tanya. Jangan sombong. Bukan sombong, maksud gua. jangan sombong dulu. Maksud gua, Bournemouth itu di Jurgen atas Klopp, Liverpool loh posisinya. Jurgen Klopp pasti sekarang akan berusaha memperbaiki timnya. Maksudnya dengan hasil yang kurang bagus sampai kemarin itu melawan Manchester United, biar gimana pun bermain di kandang Anfield melawan Bournemouth, bisa lah. Bisa apa? Bisa menang 2-0. Kayaknya bisa seri. Kan 2-0. kadang unpredictable yang lo bilang. Yes. Nah, ini yang paling berat buat Liverpool sekarang adalah masalah mental. Ya, Terakhir mengembalikan Salah tadi- bilang belum ada kemenangan di 3 pekan awal. Semoga teman-teman nggak jatuh. mentalnya nggak jatuh. Ah, ah. Ini Apalagi dia. Liga Champions mau mulai lagi ya. Ya makanya gue Wah. bilang tadi ini momen penting buat Liverpool. Betul. Gue pikir yang jadi PR besar buat Klopp adalah bagaimana dia mencari pengganti seorang Thiago Alcantara di tengah. Karena Sosok Mane juga jangan dilupakan. Sosok Tuh Mane. kehilangan banget. Karena ya belum ada Darwin Nunes kan, tiga laga ya. 3 Chelsea. laga. Kemudian juga Firmino-nya lagi apok mainnya. Ya gue pikir ini Lagi PR bau lah, besar. belum wangi. Tapi ini Mandi. kunci ya buat Liverpool untuk bisa menemukan kebangkitan. Turning Ya, point-nya benar. di sini. Turning point-nya di sini. Kalau seandainya mereka kehilangan poin lagi di sini, kelar Bahaya. ini. Makanya tadi gue bilang, berat kalau buat sampai kehilangan poin, berat buat Liverpool. Makanya gue bilang tadi, ini momennya Jurgen Klopp untuk mengembalikan kebesaran Liverpool. Makanya mau nggak mau, Liverpool pasti harus menang. 2-0 di sini. Jangan buru-buru lah, santai aja di bawah. Belanda masih jauh. Ya, Southampton, Manchester United. Gimana, Di? Ya gimana ya? Southampton ini susah banget untuk dikalahin. Benar, makanya gue bilang tadi, kemenangan Manchester United atas Liverpool kemarin, sebetulnya kan harusnya Liverpool juga nggak kalah banget. Jadi harus bisa dibuktikan saat melawan Southampton. Ini Manchester United. debutnya Casemiro kayaknya. Ya, makanya gue bilang, ini harus bisa dibuktikan oleh Manchester United bahwa kemenangan atas Liverpool kemarin bukan kebetulan. Jadi menurut gue besok nih seri lah. Ya, masuk akal sih. Southampton tuh memang sulit dikalahkan. Sulit dikalahkan. Ya. Gue Gimana, pikir Fis? menang United tipis. Man United, Tipis. James Ward-Prowse. Ini Asalkan mereka main dengan passion seperti kemarin. oke. Mereka main tuh kemarin kayak orang kelaparan. Kena Mereka lawan langsung Liverpool, press makanya ya. begitu Press. mainnya. Nanti lawan Southampton kembali lagi. Nah, Belum itu. tentu. kalau mereka main seperti orang kelaparan, menang. Nah, walaupun tipis. Hadirnya Casemiro, posisinya akan seperti apa di tengah? Iya, dia akan main 4-2-3-1. Tomine yang akan dicadangin. Dia akan bersama Fred. menurut Dia lo? bersama enggak dong, Sama Eriksen. Kan di tim nasional Brazil dia 10 kali main nggak pernah kalah. Fred yang ketendang mukanya tuh, tiba-tiba Fred jadi keturunan pinter, dari bego, langsung jadi jago mainnya Fred. Ditendang Tapi Casemiro. buat gue ya, kelas Casemiro main di DM DM-nya Manchester United, gue rasa akan jadi sentral Casemiro tuh. Oke, jadi Eriksen pasangannya. Gue yakin kalau seandainya dia main 4-2-3-1, Eriksen yang bakal jadi teman duetnya. Tapi kalau dia main 4-3-3, dia bakal nyiptain trio baru di tengah. Bruno. Casemiro akan jadi Gelandang jantungnya sebagai DM-nya, Bruno dan si Eriksen. Strikernya lu pilih Rashford. Strikernya Rashford. Kenapa dia nggak pindah sih? Rashford. Golnya bagus lah kemarin sama Sancho juga. Rashford Lumayan itu lah. Bro, pernah- 1 kali bagus, 10 kali jelek, 1 kali bagus, 10 kali jelek. Makanya besok kita lihat loh Southampton, bagus nggak? Ronaldo Brazil tuh pernah bilang, saya melihat Ronaldo tua. Ini Ronaldo tua. Saya melihat diri saya di permainan Rashford. Masa? Iya, pernah Waktu ngomong. umur 16 tahun mungkin. Jauh lah! Jauh! Ya, ampun. ya iyalah, Ronaldo buat gua sih. Iyalah. Gua jujur, kalau milih pemain terbaik dunia, Ronaldo Brazil tuh buat gua nomor 1, striker ya. Kalau gue Makanya kalau dibandingin sama Rashford, kayak ngebandingin Tapi apa ini ya? Ronaldo yang Jauh ngomong lah. loh. Iya memang, mungkin membesar-besarkan si Rashford. lihat Ronaldo, gue lihat Gita Suwondo. Ronaldo, ya kan? Kalau menurut gue sih untuk membesar-besarkan Rashford supaya tidak terlalu jatuh banget.
Mungkin terlalu jauh lah Iyalah ngebandingin jauh loh, Ronaldo. lu ah. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada buktinya. Kecepatannya itu gaya Coba mainnya. dicari ya, Cuman kalau ada tulisannya benar tuh. Tapi nggak apa-apa, maksud gua komen seperti itu menurut gua sih sangat bagus. Ya. Walaupun tapi memang dalam kondisi Rashford mainnya sedang bagus kayak kemarin ya. Iya. Tapi kalau ya yang lo mungkin bilang tadi, sambil minum Ronaldo ngomongnya. Iya, kita minum dulu, kita minum dulu ya. Nah, terakhir City, Crystal Palace. Apakah Crystal Palace akan menjadi bulan-bulanan City yang mengamuk setelah kemarin gagal menang? Pasti ngamuk City. Melihat hasil yang kemarin 3-3 melawan Newcastle, ini sebuah pukulan yang sangat berat sebetulnya buat Pep Guardiola melihat penampilan timnya. Karena menurut Pep Guardiola, walaupun dibilang seharusnya saya kalah, Iya. tapi saya mampu untuk menunjukkan kapasitas tim saya sebagai tim besar supaya tidak kalah. Maksud gue, ini akan menjadi timbal balik buat City untuk menghajar Crystal Palace. Lebih dari 1-0 pastinya. Ya 2-0 Di City. kandang sendiri Di ya? kandang sendiri. Luar biasa soalnya kedalaman skuad, apalagi Haaland mulai menunjukkan taringnya sangat luar biasa. Dan De Bruyne tuh Nah, kayaknya De Bruyne luar biasa. wah, top. Dan lini tengah mereka Bruyne, Gundogan, semua Ya. segala macam. Ya. Rodri tenang Ya, Rodri, gelandang bertahan. Maksud gue sih sulit lah Crystal Palace untuk bisa mengimbangi Manchester City. 2-0 City besok menang. Oke. 3-0. 3-0. 3-0. Wah, lebih pede lagi loh. 3-0. Gue pikir ini momentumnya buat Pep nunjukin bahwa kemarin tuh kepleset doang gitu. Ya. Oke, dari seluruh pertandingan di pekan kedua, berarti menurut lo yang paling surprise dalam episode di atas kertas apa? Pertandingan apa? Yang pekan ketiga kemarin ya. Yang tiga. Chelsea Leeds sih. lah. Leeds lawan Chelsea. Satu. Oh. Lo apa? Leeds lawan Chelsea. Dia lawan Chelsea. Iya. Yang 3-0 itu. 3-0. Kenapa sih? Lo Sama itu. Itu doang. nggak lihat 1-2 tuh? Oh, itu maksud gua Kebetulan. kebetulan aja itu. Soalnya MU kebetulan lawan Liverpool. Iya. Biar gimana pun, MU kalau lawan Liverpool tuh harus tampil dengan Iya. 3 kali lipat kekuatannya. Derby Inggris soalnya. Lebih ya, itu derby Inggris. Dan kebetulan mereka bisa menang. Walaupun Liverpool memiliki peluang yang sangat bagus juga. Oke, sebelum selesai pekan berikutnya nih, pekan keempat, di mana yang mungkin terjadi kejutan menurut lo? Southampton United, Chelsea Leicester, Liverpool Bournemouth, City Crystal Palace, Forest Tottenham atau Arsenal Fulham? Yang bisa jadi kejutan ya Southampton Iya. United ya. Betul. Kenapa sih harus ngomong United lo? Karena United itu Masih labil. Kayaknya semua orang itu pengen United terpuruk gitu. Bukan, karena memang timnya masih labil. Masih labil. Kalau dia bilang mungkin seri bisa jadi kalah kalau menurut gua. Lo tadi bilang seri kan? Ya makanya gue Ya, bilang. gue tadi kan bilang seri. menang, Ya, gue bilang menang. Ah. Kalau Unitednya menunjukkan konsistensi seperti kemarin. Ya. Tapi ini kan United. Kadang-kadang kan United itu bagusnya lawan tim. Iya, pelan besar. Tim Apalagi besar lawan doang. Liverpool, nggak boleh Iya. kalah. Itu Iya. makanya gue bilang kebetulan lawan Liverpool dia menang. Oke. Semoga nanti Gitu. pas latihan Fred kena lagi gebok, tendangan Casemiro kan. Dek 2 kali jadi tambah pinter lagi. Ini dia. Southampton lawan MU bisa jadi besok Southampton kebetulan membuatkan kejutan. Bisa menang lawan MU melihat penampilan yang masih labil. Coba aja lihat Oke. besok. We will see. Baiklah kalau begitu, semoga saja nanti kita akan lihat banyak kejutan ya Ya. di pekan keempat dari Liga Inggris yang semakin ketat. Apakah Arsenal kalah atau City akan kembali di puncak klasmen? Sepak bola bukan hanya soal kemampuan mengelola si kulit bundar di lapangan, tapi mental pemain juga menjadi kunci kemenangan sebuah tim. Itulah di atas kertas episode kali ini. Kita membahas seluruh pertandingan di pekan ketiga Liga Inggris. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi ya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena di atas kertas tidak selalu benar. Betul teman-teman? Betul. Terima Betul. kasih. Hai, terima kasih Ais. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan di atas kertas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tio Nugroho, sign out. Bye.